ingin damai dengan cara duduk bertiga bareng suami dan istri pertama. Percaya deh, nggak ada perempuan yang mau. Ya karena bakal sakit hati, karena bakal... Situasi pribadi Inara Rusli kembali jadi bahan perbincangan setelah pernyataannya dalam podcast Denny Sumargo memunculkan polemik baru. Alih-alih menjawab lugas soal isu kehamilan, Inara justru menekan Insanul Fahmi agar segera mengambil keputusan tegas terkait status rumah tangganya. Ia menekankan bahwa kejelasan hukum sangat dibutuhkan, terutama demi masa depan anak-anaknya. Sebagai istri siri yang belum mendapat izin poligami dari istri pertama, Inara menyatakan keinginannya agar pernikahan tersebut disahkan secara resmi dan tidak terus berada dalam ketidakpastian. Lebih jauh, Inara meminta Fahmi mempertemukannya secara langsung dengan istri sah Wardatina Mawat tanpa sorotan kamera. Ia menilai permintaan maaf seharusnya dilakukan secara personal bukan konsumsi publik, dan belum pernah terjadi karena pertemuan itu tidak kunjung difasilitasi. Inara bahkan memberi batas waktu sebelum Ramadan agar Fahmi menentukan sikap, entah mempertahankan mereka atau mengambil keputusan lain. Saat isu kehamilan kembali ditegaskan, Inara tetap menghindari jawaban pasti dan memilih fokus pada tuntutan kejelasan status. Ia menyatakan siap menerima keputusan apapun yang diambil Fahmi, termasuk jika pernikahan dengan istri sah tetap dilanjutkan tanpa dirinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Inara Rusli udah gak sabar ingin meresmikan hubungannya dengan Insanul Fahmi di catatan sipil negara. Insanul Fahmi dan Inara Rusli berusaha mendesak Mawa untuk memperjelas kelanjutan hubungan Mawa dengan Insanul Fahmi. Emang zaman sekarang ya, pelakor itu gak ada mundur-mundurnya. Istri sah mundur, pelakornya yang maju. Surat terbuka buat si Insanul. Insan, sekarang lu boleh dah ketawa-ketawa. Ntar lu, masa lu abis, ekonomi lu turun drastis. Karena rezeki orang tuh beda-beda Insan. Pasangan lu sama siapa juga menentukan rezeki lu. Jangan lu pikir rezeki lu bakal sederes waktu lu sama Mawa. Nggak mungkin Insanul. Inara mah udah mateng, begitu ekonomi lu diam, tinggal lu pasti fix. Jadi nggak usah lu gaya-gayaan I love you Mawa, I love you Inara. Di podcast itu kan Densu kan nanya kan kapan Inara itu nikah sama si Insan. Terus sama Inara dijawab ya sekitar tanggal belasan akhir lah gitu kan. Nah di logika ya, perempuan mana di dunia ini tuh yang lupa sama tanggal pentingnya. Apalagi ini tanggal pernikahannya sendiri yang dimana itu tuh penting buat semua perempuan di dunia. Sekalipun gak pernah ngerayain anniversary-an tapi mesti inget kapan dia itu nikah. Aku aja yang udah 15 tahun yang lalu nikah masih inget aku tuh ijab kabulnya tanggal berapa, tanggal 3 September. Lah kok ini belum ada setahun lagi beberapa bulan kok lali. Ora iso memastikan tanggal nikahnya tuh kapan, yang dimana itu harusnya penting. Antara emang Inara karo Insan memang ngapusi guys, karena memang tidak ada pernikahan siri itu. Ayo Inaro, lu makin blunder aja di podcastnya Bang Densu. Aduh, dan bingung gue sama lu. Masa iya lu kayak ini nggak tahu, oh kira-kira itu nggak tahu, oh kira-kira, ya kan? Pertama ditanya soal tanggal lu tahu dia sudah beristri. Masa tanggal pernikahan lu kagak tahu? Ya kan lu bilangnya beberapa hari setelah tanggal pernikahan lu. Itu lu kagak tahu. Terus orang di video, ya kan orang di video lu bilangnya itu kurang yakin, kurang tahu. Lah kan kalau misalnya lu yang berbuat, masa lu kagak tahu? Ya kan, apalagi tuh videonya udah menjadi barang bukti di kepolisian, ya kan?
Nggak tahu ya, apakah kalau barang bukti udah di kepolisian itu tidak boleh disampaikan di podcast, gue juga nggak tahu sih, ya kan? Tapi dari pengakuan lu di podcast, kayak, nggak tahu gitu, apa-apa juga nggak tahu. Terus lu bilang, salahnya gue sih, gue nggak tanya. Ya kan lucu aja ya, pernikahan itu kan sebuah hal besar gitu ya. Bingung gue sama dengan semua statement lu di podcastnya Bang Densu. Netizen Indonesia yang budiman, kalian pasti udah tahu bahwa Inara dalam ke podcastnya Bang Densu buat klarifikasi masalah yang lagi trending topik ini. Aku tahu kalian kesal, tapi kalian juga penasaran kan pasti. Jadi aku mau rangkumin poin-poinnya aja dari podcast ini. Jadi Inara sendiri guys udah mengkonfirmasi ya bahwa benar dia itu udah nikah siri sama Insanul Fahmi. Jadi dia itu cinlok guys awal pertemuannya gara-gara urusan bisnis. Sementara mengenai status dari Insanul Fahmi, dia ini nggak nanya. Jadi nggak nanya, PDKT aja, nggak bertanya, dan Insanul Fahmi juga nggak jelasin status ini. Jadi mereka nih kurang komunikasi ya berdua jadi jatuhnya. Dan kemudian setelah beberapa hari setelah menikah siri itu, si Insanul ini baru bercerita bahwa sebenarnya dia ini masih punya istri yaitu Mawa. Nah setelah itu Inara ini baru merasa bersalah guys, dan jadi dia berinisiatif untuk bertemu langsung dengan Mawa bertiga aja. Tapi Mawanya ini udah gaduh duluan, cerita-cerita sama keluarga, dan akhirnya masalahnya ke blow up ke sosial media. Dia sangat menyayangkan kenapa masalah aib keluarga ini bisa jadi trending topik se-Indonesia Raya. Padahal menurut Inara sendiri masalah ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin guys gitu. Dan sementara mengenai video Hohe itu guys yang beredar itu, dia udah lihat, Inaranya udah lihat, tapi Inara sendiri belum bisa memastikan bahwa itu benar dia atau bukan karena lagi ada proses hukum yang sedang berjalan gitu guys. Kemudian dia disindir juga kenapa pada saat perceraian sama Virgon itu diviralin banget kalau aib keluarga, dan dia berkata bahwa waktu itu dia diblok akses keuangan, jadi dia butuh buat viralin kasusnya gitu guys. Perlukah istri kedua klarifikasi? Ya sebagai sesama manusia, kita berhak untuk melakukan pembelaan diri, apalagi kalau kita mendapatkan ketidakadilan atau fitnah. Jadi ya nggak apa-apa. Cuman ada poin yang menurut aku sebagai sesama wanita itu kurang pantas, apalagi ketika menjadi istri kedua ini tanpa sepengetahuan istri pertama. Yang pertama adalah ingin damai dengan cara duduk bertiga bareng suami dan istri pertama. Percaya deh, nggak ada perempuan yang mau. Ya karena bakal sakit hati, karena bakal merasa diintimidasi, bakal merasa diinterogasi. Mau nggak mau harus bisa menerima situasi tersebut. Sementara ya mana ada yang mau gitu loh. Kalau kita nggak siap untuk dipoligami, tiba-tiba suami kita itu udah bawa istri kedua. Entah dengan cara yang benar atau dengan cara selingkuh, ya itu tidak benar kan pastinya. Yang kedua, sebagai istri kedua menunggu sikap suami, sikap yang semestinya dengan deadline. Itu maksudnya apa ya? Karena dengan statement tersebut kita berpikirnya bahwa menunggu sikap untuk menceraikan istri pertama contohnya, menunggu sikap untuk segera menyelesaikan permasalahan ini yang menguntungkan istri kedua. Jadi sebenarnya nggak perlu menunggu sikap nggak perlu sebenarnya, karena sesimpel gini, kita ditipu, kita merasa terjebak dalam sebuah hubungan yang kita nggak tahu nih kalau suami kita tuh udah punya istri sebelumnya dan masih sah gitu ya, kita nggak tahu. Ya kalau kita ditipu, menurut aku ya, kita ditipu sama laki-laki, ya berarti kan kedepannya ada kemungkinan ditipu lagi nggak sih? Kenapa harus dilanjutkan? Jadi coba kita pisahkan dulu ya, secara agama harus mengikuti suami, secara agama jaga marwah suami. Kalau kita mau bahas secara agama, memulai hubungan dengan suami orang atau menjadikan diri sebagai istri kedua juga harusnya sesuai dengan syariatnya sih. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari hal ini adalah sebenarnya buat para perempuan, kalian kalau mau menjalankan ibadah tanpa berlama-lama takutnya zina atau apapun, ya jalankan yang memang sesuai syariat gitu. Perlu ustadz gitu untuk menjelaskan proposal dari calon kita gitu, dan sebaliknya. Jadi jangan sampai zong gitu, karena
kalau kita udah kejebak dalam hubungan, kita sebut toksik ya, harusnya nggak usah dilanjutin. Bingung ya sebenarnya, karena di sini kesannya agamanya kuat banget gitu, tapi cara memulainya tidak sesuai dengan syariat agama. Jadi mau gimana coba? Menurut kalian gimana? Buat tulis di komen ya.